selamat datang di Hal Talk, podcast edukatif. Dan masih bersama saya, Lian Rahmawati, selaku moderator. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai penyakit asma yang merupakan salah satu gangguan sistem pernafasan yang sangat umum, namun masih sering disalahpahami. Nah, menurut laporan WHO, asma mempengaruhi ratusan juta orang di dunia dan berdampak besar pada kualitas hidup penderitanya. Baik teman-teman, pada episode kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai apa itu asma, bagaimana gejalanya, apa penyebabnya, apa dampak bagi aktivitas sehari-hari, serta bagaimana cara mengelola dan menangani penyakit asma. Langsung saja kita ditemani oleh para narasumber yang luar biasa dan kompeten di bidangnya. Pertama sudah hadir bersama kita Dr. Anggi, seorang ahli dokter spesialis penyakit paru yang akan membantu menjelaskan penyakit asma dari aspek medis. Terima kasih Kak Lian atas sambutannya. Halo semuanya, senang bisa bergabung dalam podcast edukatif kali ini. Kemudian ada Kak Rahma, seorang ahli kesehatan lingkungan yang akan membahas bagaimana faktor lingkungan berperan besar dalam memicu dan memperburuk asma. Halo Kak Rahma. Halo Kak Lian, halo semuanya. Senang sekali bisa berbagi pengetahuan pada hari ini. Selanjutnya ada Kak Faja, seorang ahli imunologi yang akan memberikan perspektif mengenai peran sistem imun dan hormon dalam perkembangan serta kekebalan asma. Halo Kak Faja. Halo Kak Lian, halo semuanya. Semoga diskusi ini bisa memberikan pemahaman yang lebih utuh bagi kita semua. Dan tak kalah penting kita ditemani oleh Kak Okta, seorang pasien asma yang bersedia berbagi pengalaman pribadi mengenai hidupnya dalam kondisi asma. Halo Kak Okta. Halo, perkenalkan aku Oktaviana Rahmadani selaku pasien dengan penderita asma dari tahun 2022. Semoga cerita saya nanti bisa membantu teman-teman ya yang mengalami hal serupa dengan saya. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Mungkin kita langsung mulai ke Dr. Anggi aja ya untuk membuka diskusi. Nah, Dr. Anggi, bisa dijelaskan dulu sih, apa sih sebenarnya asma itu? Nah, asma itu adalah penyakit peradangan kronis pada saluran pernapasan, di mana kondisi ini membuat saluran bronkus menjadi lebih hiperresponsif atau lebih sensitif, yang dimana ini tuh mengakibatkan saluran udara bisa menyempit dan menimbulkan gejala seperti napas berbunyi mengi, sesak, batuk, atau rasa berat di dada, di mana gejala ini sering muncul berulang, terutama pada malam hari atau saat udara dingin. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin kita lanjut ke Kak Faza. Kalau dari sisi imunologi, apa sih dari definisi asma ini, Kak? Nah, mungkin kalau dari sisi imunologi itu kurang lebih sama, tetapi kami memandang asma terutama sebagai respon imun berlebihan terhadap pemicu tertentu, misalnya alergen. Pada banyak kasus terjadi proses inflamasi yang melibatkan sel-sel seperti eosinofil, limfosit T2 dan mediator peradangan lainnya. Gitu. Oke, baik, terima kasih kepada Dr. Anggi dan Kak Fazia atas penjelasannya. Sangat membantu memberikan gambaran tentang bagaimana asma terbentuk dari sisi medis dan ilmiahnya. Nah, sekarang supaya kita bisa melihat bagaimana asma dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, saya ingin beralih ke pengalaman pasien dulu. Mungkin halo Kak Okta, bisa diceritakan dulu apa saja sih gejala asma yang Kak Okta rasakan? Oke, Kak Lian, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, gejala yang sering saya alami biasanya dada terasa berat, sesak, berbunyi nyik-nyik seperti itu kan karena udara yang masuk itu sangat terbatas. Kemudian batuk yang terus menerus. Kemudian yang paling nggak enak itu kalau malam hari Kak, kayak susah tidur karena sesak banget. Dipicu biasanya karena itu suhu yang sangat dingin dan dada itu terasa sesak sekali. Padahal setelah aktivitas berat juga muncul gejalanya, kayak biasanya itu napas bunyinya ngik-ngik kayak gitu. Seperti itu Kak kurang lebihnya. Kalau dari Kak Okta sendiri, asma ini apakah mengganggu aktivitas dari keseharian Kak Okta? Oke Kak, jadi ketika beraktivitas berat, asma ini sering muncul ketika saat berolahraga atau kegiatan berat seperti angkat junjung kayak gitu ya Kak. Kalau asmanya kambuh, saya bisa berhenti beraktivitas total karena gimana ya Kak, kayak nafas itu terasa berat, terus batuk itu terus menerus nggak berhenti Kak. Biasanya itu sering terjadi saat
polusi udara yang berlebihan atau saat kedinginan seperti itu. Dan jujur saja rasa cemas itu selalu muncul karena takut tiba-tiba sesak terus nggak ada yang nolong atau pas nggak bawa obat pereda seperti itu, Kak. Oke, Kak Okta, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat membantu. Dengan mendengar langsung dari seorang yang mengalami penyakit asma, kita bisa lebih mengerti bagaimana asma itu terasa dalam kehidupan sehari. Nah, teman-teman, setelah mengetahui tentang apa saja gejala dari sisi pasien, sekarang kita beralih ke pembahasan mengenai penyebab asma. Setiap orang bisa memiliki pemicu yang berbeda, dan penting bagi kita untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan memicu dari serangan asma itu. Untuk itu, saya mungkin mulai dari sudut lingkungan dulu, dari Kak Rahma. Mungkin dari Kak Rahma, menurut Kak Rahma, bagaimana sih asma ini dapat dipicu gitu? Baik, jadi dari faktor lingkungannya ini memegang peranan yang sangat besar. Faktor-faktor resiko seperti debu, asap rokok, perubahan suhu, aktivitas berat, polusi udara, hingga paparan alergen rumah tangga itu sangat berpengaruh terhadap frekuensi kekambuhan dari asma itu sendiri. Selain itu juga perubahan suhu itu menjadi pemicu yang paling sering terjadi pada pasien penderita asma. Seperti itu kalian. Oke, baik Kak, penjelasannya detail banget ya. Oke, sekarang kita bisa lanjut mendengarkan pendapatan dari sisi imunologi. Mungkin Kak Falza, bagaimana sih pendapat Kak Falza mengenai faktor dari pemicu asma ini? Nah, dari faktor pemicu asma ini, saya setuju lingkungan itu punya pengaruh. Tapi, akar utama asma itu terdapat pada sistem imun dan faktor genetiknya. Orang yang memiliki kecenderungan alergi atau riwayat keluarga itu cenderung lebih mudah mengalami asma ya. Sistem imun mereka itu bereaksi berlebihan terhadap pemicu yang sebetulnya itu tidak berbahaya. Selain itu, hormon terutama pada perempuan itu setelah pubertas terbukti meningkatkan risiko dalam kekambuhan asma tersebut. Oke, lalu kalau Dokter Anggi, seberapa besar sih dampak asma ini buat kualitas hidup, dokter? Nah, dampak pada kualitas hidup itu cukup besar ya, apalagi jika pasien itu sering mengalami gangguan tidur, keterbatasan aktivitas, gangguan pekerjaan atau sekolah, cemas akan kambuh, dan penurunan kualitas hidup. Bahkan, kegagalan itu tuh mengendalikan faktor risiko meningkatkan intensitas kekambuhan. Seperti itu. Setuju banget dengan Dokter Anggi. Saya dulu sering bahkan takut berpergian jarak jauh karena khawatir serangan tiba-tiba dan saya tidak mampu menahannya. Oke, baik teman-teman, setelah kita mengetahui berbagai dampak dari asma, kini saatnya kita membahas mengenai langkah-langkah penanganan dari penyakit asma. Mungkin langsung ke Dokter Anggi, bagaimana cara efektif untuk menangani asma ini, dokter? Nah, dalam menangani asma ini, kita mengenal dua pendekatan utama. Yang pertama itu, ada obat pereda yang tadi disebutkan oleh Mbak Okta, digunakan pada saat serangan tiba-tiba untuk melegakan saluran nafas yang menyempit. Contohnya yaitu obat salbutamol. Yang kedua ini, yang tak kalah penting adalah obat pengendali yang digunakan secara rutin, di mana obat ini biasanya itu dalam bentuk hirupan seperti kortikosteroid, bekerja mengatasi peradangan kronis di saluran nafas yang menjadi akar masalah asma sesungguhnya. Dengan penggunaan yang teratur, di mana obat itu mengendalikan dan meminimalisirkan frekuensi kambuhan serta mengurangi ketergantungan pada obat pereda. Oke, baik. Itu adalah pemahaman yang sangat jelas mengenai perbedaan kedua jenis obat ini yang sangat penting bagi penderita asma. Nah, kita balik lagi ke Kak Rahma. Dari kacamata lingkungan, apa sih langkah pencegahan yang dapat dilakukan di rumah untuk penderita asma, Kak? Oke, langkah pencegahan yang paling awal mungkin bisa dengan menciptakan lingkungan rumah yang sehat. Berikut ada beberapa upaya yang mungkin terbukti efektif ya untuk melakukan pencegahan pada penyakit asma ini. Yang pertama itu ada menjaga kebersihan tempat tidur dengan rutin mencuci spray dan juga sarung bantal menggunakan air panas. Kemudian yang kedua ada memastikan sirkulasi udara dan cahaya matahari yang cukup untuk mencegah timbulnya jamur. Kemudian mungkin ada meminimalisir polutan dalam ruangan dengan menghindari penyegar udara semprot dan memilih produk pembersih yang ramah pernapasan. Dan juga dikutip dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Zahra Fadila dan kawan-kawan, itu menunjukkan bahwa modifikasi lingkungan rumah secara menyeluruh memang terbukti mampu meredakan gejala asma secara signifikan.
Oke baik, tadi merupakan langkah yang sangat praktis ya Kak untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna mencegah infeksi pada saluran pernafasan. Mungkin kita lanjut saja ke Kak Faza. Dari perspektif imunologi, apakah ada cara lain untuk membantu menangani respon imun yang berlebihan, Kak Faza? Nah, selain pengobatan medis, manajemen stres juga memegang peranan penting. Stres yang berkepanjangan itu dapat memicu pelepasan hormon dan zat peradangan yang memperburuk kondisi asma. Nah, teknik relaksasi, aktivitas fisik yang sesuai, dan istirahat yang cukup dapat membantu menyeimbangkan respon sistem imun dan dapat mengurangi peradangan secara keseluruhan, begitu. Oke, mungkin saya balik lagi ke Kak Okta nih. Kak Okta, sebagai seorang yang hidup dengan asma, bagaimana seorang Kak Okta itu menerapkan berbagai saran yang disampaikan oleh Dokter Anggi, Kak Rahma, Kak Faza untuk kehidupan keseharian Kak Okta? Oke, jadi awalnya memang butuh penyesuaian ya, terutama dalam kedisiplinan menggunakan obat pengendali meski tidak dalam kondisi kambuh. Jadi kita kan dalam kehidupan sehari-hari pastinya memiliki aktivitas yang tersendiri kan. Nah, ketika dalam aktivitas tersebut saya sering kelupaan dalam mengkonsumsi obat pengendali. Namun seiring berjalannya waktu saya merasakan manfaatnya yang cukup signifikan. Kini serangan menjadi sangat jarang terjadi. Saya juga memiliki rencana aksi dari dokter dan para ahli yang telah menyatakan paparannya tadi, yang menjadi panduan jelas ketika gejala mulai muncul. Hal tersebut dapat meyakinkan saya untuk lebih percaya diri dan merasa lebih aman. Pengelola stres dan menjaga kebersihan rumah memang terbukti membantu mencegah kekambuhan asma. Seperti itu, Kak. Nah, dari pengalaman yang Mbak Okta ceritakan tadi mencerminkan penanganan asma yang ideal. Kunci kesuksesannya itu terletak pada konsistensi dalam pengobatan jangka panjang dan pemantauan gejala yang cermat. Rencana aksi yang dimiliki oleh Mbak Okta adalah tools yang sangat berharga, memungkinkan pasien untuk mengambil tindakan yang tepat sebelum kondisi itu memburuk, sehingga kualitas hidup pun turut meningkat. Oke baik, teman-teman, kita sudah mendengarkan mengenai penyakit asma. Nah, Sobat Health Talk, kita sudah sampai di penghujung episode hari ini. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah berbagi pengetahuan dan pengalaman begitu lengkap tentang penyakit asma. Dari penjelasan medis mengenai proses peradangan, peran sistem imun dan hormon, hingga pengaruh lingkungan dan pengalaman nyata dari pasien, kita jadi memahami bahwa asma bukan hanya soal sesak nafas, tetapi kondisi kronis yang membutuhkan pengelolaan menyeluruh dan berkelanjutan. Mungkin ada satu patah atau dua patah kata dari para narasumber. Terima kasih ya Mbak Lian, Kak Faza, Kak Rahma, dan Kak Okta. Semoga informasi mengenai gejala, penyebab, serta pentingnya penggunaan obat pengendali itu bisa membantu para pendengar lebih sadar akan pentingnya kontrol asma jangka panjang. Betul sekali, Dokter Anggi. Dan jangan lupa lingkungan memegang peranan yang sangat besar. Upaya sederhana seperti menjaga kebersihan rumah dan mengurangi paparan alergen dapat memberikan dampak yang besar pada frekuensi kekambuhan asma. Selain itu, kesehatan imun juga perlu diperhatikan. Manajemen stres, pola hidup sehat, dan istirahat cukup merupakan bagian penting dari pencegahan serangan asma tersebut. Oke, mungkin dari saya sendiri, saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Anggi, Kak Faza, dan Kak Rahma selaku narasumber yang dapat memotivasi saya. Dan saya berharap pengalaman saya tadi bisa memberi gambaran bahwa asma dapat dengan tepat ditangani dengan mengikuti saran tenaga kesehatan dan mengenal pemicu pribadi, hidup jadi jauh lebih aman dan nyaman. Oke baik, terima kasih untuk Dokter Anggi, Kak Faza, Kak Rahma, Kak Okta atas diskusi yang sangat informatif ini. Semoga episode kali ini bisa menjadi bekal bagi pendengar untuk lebih peduli terhadap kesehatan pernafasan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya di Health Talk. Tetap jaga kesehatan dan juga ingat kenali gejalanya, kenali pemicunya, dan lakukan penanganan yang tepat. Sampai jumpa di Health Talk selanjutnya.